Nah, Bu Enda punya pengalaman nggak punya cicilan? Saya cicilan ada, bahkan mobil mau diambil rental, terus bayar kuliah anak macet-macet. Nah, kan Bu Enda ini sebenarnya termasuk kategorinya, kalau menurut saya termasuk baik ya kan. Bu Enda ini termasuk keluarga orang yang punya jabatan. Bu Enda ini suaminya itu polisi ya Bu Enda? Dulu polisi, sekarang udah pensiun. Sekarang udah pensiun. Tapi kan gajinya kalau punya jabatan kan biasanya lumayan ya Bu Enda? Lumayan tapi dipotong bank sama koperasi. Oh gitu. Karena waktu itu anak kuliah yang gede, Mas Bobi. Iya, iya. Jadi intinya gimana? Tetap kurang. Ya kurang, nggak punya tabungan, tetap kurang. Terus nggak makan cukup, alhamdulillah. Dikala anak lulus SMA mau kuliah bingung. Makanya saya di PT BES itu. Nah, Bu Marlin lah. Bu Endanya kayaknya mati ya. Masih ada kok. Bu Marlin punya problem nggak? Mana ada. Ini kan Ya, di PTBS punya urusan utang-utangan nggak? Atau urusannya besar? Iya, karena punya utang-utangan, banyak utang, pusing, makanya join di PTBS Pak Kapten. ya, mudah-mudahan ada solusinya gitu. Iya. Aduh, kalau ingat utang, ingat problem itu, problem uang, enggak. Kalau Luar Pak biasa Usman lah. gimana? Kalau Pak Usman coba tanya dulu ya. Pak Usman gabung PTBS motivasinya apa Pak Usman? Yang pertama, lunas hutang bebas riba pastinya. Yang kedua, pengen naik haji cepat. Pengen naik haji cepat ya, semoga tercapai ya Pak Usman ya. Nah teman-teman, jadi bagaimana kalau kita pengen meraih impian tanpa riba? Kan pasti ya kalau tanpa cicilan ya yang paling logis itu nabung ya, betul nggak? Yang paling logis itu adalah nabung. Teman-teman saya mau tanya nih, saya mau tanya pengalaman. Bu Ros kira-kira nabungnya kalau misalnya nggak pakai cicilan beli motor gitu ya, atau beli mobil nanti pengen gitu ya. Kira-kira per bulan bisa nabung berapa Bu Ros? Anaknya boleh jawab lah, anaknya boleh atau Bu Rosnya boleh. Tak berapa tabungannya? Bisa jawab. Kalau ibu aja yang menjawab gimana? Ya paling menabung 500.000 misalnya. Ternyata Itu bisa rutin nggak? Bisa rutin nggak setahun per bulan? enggak juga Pak. Nanti kalau dagang nggak laku sepi ya diambil lagi. Makanya gitu-gitu aja, jalan di tempat, nggak ada berubah-ubah. Yang dapatnya ada bisa untuk makan sehari-hari. Jadi kepingin ini, yalah, ya Allah. Makanya di mana kita dapat informasi kayak begini, makanya pingin bergabung di PTBS itulah Pak, karena begitu aja gitu ya. Menabung ini susah kalau diamalkan meskipun masuk akal, betul ya? ya. Ini masuk akal tapi diamalkannya susah karena kebutuhan kita masih kecil, pemasukan kita masih kecil. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai riba, ya harus bangun usaha. Nah, Bu Ros udah bangun usaha, modalnya berapa Bu Ros? Yang sekarang ini, Ya mungkin nggak tahu dari yang dulu atau sampai yang sekarang. sekarang ya usahanya usaha pakaian, ya dagangannya usahanya ada Modalnya gimana? Modalnya gimana itu? 200 juta, sekitar 200 juta lah. Dari dulu awalnya 300 juta sama sewa, kan sekitar nyewa ruko. Tapi dalam akhir-akhir ini 2 tahun ini sejak habis corona kita utang tuh sewa ruko 2 tahun. Tapi orang punya rukonya masih kasihan dengan ibu ya, masih di nama. Jadi teman-teman intinya gini, kalau kita mau punya penghasilan besar ya harus bangun usaha. Sedangkan bangun usaha itu modalnya besar, ya modalnya besar. Silakan teman-teman bertanya kepada orang-orang yang sudah punya usaha, ya modalnya bisa ratusan juta dan itu untuk sewa ruko dan ternyata tidak bisa membangun rumah bagus, tidak bisa punya pajero cash, susah banget gitu kalau modal segitu itu. Bahkan ya gali lubang tutup lubang ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya sekarang kita lagi mau menyampaikan sebuah solusi gimana caranya kita bisa bangun usaha yang modalnya kecil, nggak ada risiko, penghasilannya bisa miliaran dalam waktu yang singkat 1 tahun sampai 3 tahun aja. Nah, teman-teman mau nggak kira-kira? Mau lah Pak, makanya begini Pak.
Makanya ikut di sini. Mudah-mudahan ada solusinya untuk Saya mau merubah. tanya dulu Bu Marlin. Bu Marlin, responnya Bu Marlin dulu gimana Bu Marlin? Jadi dulu sebelum join saya di PTBS itu, saya kan memang lagi mumet itu utang, cari usaha apa gitu. Apa ya? Telepon kanan kiri, telepon semua tuh mentok itu saya. Akhirnya saya telepon teman, nggak taunya telepon Pak Teguh Arsiko. Itu lagi bingung itu mau apa ya? Pak Teguh Warsiko ini teman lama ya? Teman lama itu. Saya pikir dia di Palembang, di Serpong, Tangerang. Nggak taunya udah di Bengkulu gitu. Jadi ceritalah dia kan gitu. Ada teman kita katanya itu 4 bulan dapat 2 mobil Pajero sama mobil. Nah itu saya mau itu. Ya udah tapi jauh kan. Saya bilang mau. Besoknya datang Pak Anbasori ke rumah menjelaskan. Pas malam takbiran loh. Oh, dijelaskannya malam takbiran Bu Marlin ya? 1 hari itu sampai malam takbiran. Karena saya nggak nyambung-nyambung. Kok bisa sih 4 bulan 2 mobil? Nggak logika. Pajero Mobilio. Datang ke rumah saya itu pada bawa Pajero yang platnya baru. Belum dipasang itu. Gitu ceritanya. Nah, datanglah. Jadi dia nggak malam takbiran tuh Pak Anbasori. Ngejelasin saya sampai malam itu. Gitu. Nah, akhirnya saya join. Ini kan keren banget ini. Join saya kerjakan itu lumayan lah. Lumayan luar biasa di awal. 4 bulan saya dapat Pajero, tapi saya beli Fortuner. Saya beli Fortuner tuh saya tuh 4 bulan. Fortuner, iya. Itu. Nah, itu luar biasa tuh. Singkat sekarang singkat cerita. Sekarang Bu Marlin total udah dapat apa aja jalanin usaha ini? Pokoknya saya S2 anak saya, Olivia dari PTBS menjalankan ini. Terus anak saya si Olivia kawin dari PTBS. Anak saya laki-laki kawin dari PTBS. Biaya orang Batak kan gede banget itu pestanya. Orang Batak itu gede banget itu. Terus saya beli rumah. Saya beli rumah lumayan tuh ada 1, 2, 3. Terus 3. Terus saya bangun. Saya renovasi kamar saya. Kamar-kamar tuh ruang tamu saya renovasi. Terus saya bangun aula. Saya beli rumah, saya rubuhin buat bikin parkiran. Saya bangun gedung pertemuan. Apalagi ya? Saya beli rumah buat cucu saya itu. Cucu saya kan baru lahir cucu saya 23 November. Lagi di kandungan udah saya beli itu. Jadi 2 cucu saya udah saya bikin rumah. Makin seru ya. Sekarang Bu Marlin bisa nggak tunjukin sesuatu yang ada di situ yang Ibu Marlin tadi ceritain? Buka ini. Yang Fortuner nih. Nah, ini gimana nih? Gimana nih? Nah, ini rumah saya renov sampai isinya saya beli tuh. Tuh, mana ya caranya gimana nih? Nah, ini saya beli sofa 1 set. Ya kan 1 set 2 set itu mewah-mewah tuh. Tuh. Ini gede saya beli. Tuh. Jam gede tuh semua tuh saya renovasi nih rumah nih. Tuh. Ini asli tuh. Terus tar dulu ya. Nah, dapur nih dapur cuman kitchen setnya belum lagi diinin tuh. Dapur saya bikin mewah ini. Ini marmer asli nih. Saya kan dendam banget cita-cita saya nih. Tuh, saya beli kulkas gede tuh. Nah, di kamar saya ini ada kamar nih. Pokoknya keren banget deh saya. Bu Marlin itu direnovasinya baru berapa lama? Berarti kan masih angkat-angkatnya, masih semangat gitu kan? Masih hangat ini. Baru ya, yuk. Yuk, itu yuk. Aula dari sini yuk. Nah, ini Fortuner saya nih. Nih. Tuh Fortuner tuh. Ini 4 bulan ini. Tuh. 4 bulan. Tuh, yang CRP saya belakang tuh CRP saya lari. Saya lari. Tuh. Ini CRP saya nih. Tuh. Ini CRP, ini 2 bulan ini CRP. Prospek terus kerjaku. Ini saya bikin ini nih.
Banyak nih renovasi saya dari PTBS, duit saya banyak 7,2 miliar saya dari PTBS. Boleh. Jangan dari. Nah, ini saya mau tunjukin gedung pertemuan saya nih. Di parkiran. Gedung pertemuan juga. Saya bangun gedung pertemuan gara-gara untuk fasilitas. Jadi saya nggak beli mobil mewah, nggak jalan-jalan luar negeri. Nah, ini naik ke atas nih. Pak Kapten kan mungkin nggak pernah baru ini ya. Belum pernah aku situ, belum pernah. Saya menyiapkan. Bu Marlin, wifi-nya hilang, jangan-jangan Bu Marlin, oi, lewat kejauhan. Bu Marlin kejauhan, wifi-nya hilang. Menterinya, Oh. dapur buat ini jaka, ini peraih motor. Malam-malam masih semangat presentasi. Harus. Nah, ini aulanya, Pak Ngulu. Woi, mantap. Di rumahnya ada tempat seminar. Saya rumah ada saya siapin itu 205 orang lah bisa. Tuh. Tuh operatornya. Makin kaya ini nanti ya Bu Marlin ya. Hilang-hilang sinyalnya dia teman-teman. Halo Bu Marlin. Cukup. Woi. Terus ini ada ruang meetingnya nih Pak Kapten. Itu. Tuh saya bikin ini meja meeting kan. Bukain sana. Tuh. Ini naik ke lantai 3 nih Pak Kapten. Kalau nanti, nah ini pantry-nya nih, ini kasirnya nih. Nah ini produknya nih. Nah di sini nih ada ruangan kalau trainer-trainer datang ke situ ada ruangan, kuncinya nggak bawa. Itu ruang VIP namanya. Ini. Tuh. Bu Marlin, terima kasih banget. Terima kasih Bu Marlin. Mantap. Lari-lari demi Anda semua Bapak Ibu. Bu Marlin. Demi Anda semua Bapak Ibu. Ibu Marlin, demi Anda semua yang memberikan pembuktian kepada Anda. Bu Marlin, Masya Allah ya. Mantap banget ya. Cukup ya Bu Marlin ya. Oke Pak Kapten, siap. Oke teman-teman, jadi itu adalah salah satu bukti bahwa pijakan usaha ini itu sesuatu banget gitu ya. Kalau nggak sesuatu banget nggak akan semangat kayak gitu Bu Marlinnya, ya kan teman-teman ya. Nah teman-teman, usaha PTBS ini modalnya kecil tapi sudah terbukti bisa membantu banyak orang itu sukses teman-teman, itu yang pasti ya. Lebih dari 6.000 motor cash sudah dibagikan, lebih dari 3.000 mocash 150 juta, lebih dari 500 big mocash setengah miliar, dan lebih dari 200 rumah 1 miliar itu sudah dibagikan PTBS hanya dalam waktu 3 tahun saja. Dari semua yang Bu Marlin dapatkan itu teman-teman, itu tidak lebih dari 3 tahun. Teman-teman semua yang mendapatkan semua ini semuanya tidak lebih dari 3 tahun. Umur PTBS ini baru jalan 4 tahun teman-teman semuanya. Oleh karena itu ya Anda mau dapat Pajero 1, mau dapat Pajero 5, mau dapat mobil berapapun di PTBS, itu nggak ada yang lebih dari 5 tahun, itu belum ada teman-teman semuanya ya. Jadi semua yang didapatkan itu di bawah 5 tahun, karena PTBS ini umurnya baru jalan 4 tahun, belum genep teman-teman semuanya ya. Oleh karena itu inilah kenapa peluang ini kita presentasikan kepada Anda. Karena PTBS ini sebuah perusahaan karya anak bangsa. Sebuah perusahaan karya anak bangsa, di kantornya di Bandung, ya jelas, tidak sewa, tidak kontrak, ya kan? Dan memiliki sistem yang bisa membantu masyarakat untuk terbebas dari hutang dan riba, punya penghasilan, perusahaannya udah legal, punya izin yang lengkap dari Kementerian Perdagangan, tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan punya sertifikasi halal sistem bisnis dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi semua sistem akad-akadnya itu sesuai dengan syariah. Kita ini konsepnya dagang, bukan investasi, bukan money game, bukan trading-tradingan gitu ya, bukan koin-koinan.
ya, semuanya adalah perdagangan murni teman-teman semuanya. Tapi perdagangannya dengan konsep bagi hasil yang mana siapapun yang mau terlibat di PTBS akan dikasih bagi hasil untung. Oleh karena itu, yuk bergabung di PTBS karena PTBS ini perusahaan yang sudah dapat penghargaan sebagai perusahaan dengan produk terlaris, perusahaan tercepat, omset terbanyak, mitra terbanyak, dan direct selling terbaik di Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, dan visinya yaitu pengen membantu umat terbebas dari hutang dan riba.